Masih bersama kami dan juga ketiga narasumber. Saya mau ke Mas Dhani melanjutkan pertanyaan yang tadi. Tapi saya mau ke ya, Mas Dhani sudah bergabung bersama kami ya. Oh ya, sudah. Mas, kalau melihat nanti pendistribusian vaksin akan kemana yang diprioritaskan, dalam arti zona merah dulu kah atau bagaimana? Ya, jadi ini juga termasuk di dalam roadmap dalam pendistribusian vaksin. Nah, saat ini kan sedang diproses finalisasi untuk perpres pengadaan dan distribusi vaksin. Nah, di dalam situ perpres ini ada tim ad hoc yang bekerja juga untuk sekarang membuat suatu perencanaan besar roadmap vaksinnya, distribusi vaksin termasuk di zona-zona mana yang menjadi prioritas. Tentu di semua wilayah Indonesia itu harus diberikan vaksin itu sudah pasti. Namun karena adanya keterbatasan produksi di tahap-tahap awal, tentu maka diprioritaskan beberapa daerah-daerah dengan 6 kategori yang tadi saya sebutkan di awal tadi. Nah, oleh karena itu roadmap pelaksanaan vaksinasi ini disiapkan, termasuk juga dashboard tracing vaksinnya. Juga ini disiapin dashboardnya. Jadi jelas itu dalam dashboard itu tracingnya orang yang sudah vaksin atau belum, dan kemudian juga dampak daripada vaksinasinya juga dimonitor secara ketat di dalam dashboard itu. Itu teknis operasionalnya ke depan akan seperti itu. Oke, Mas Dhani, saya sih juga menantikan, jujur ya, sebagai warga negara Indonesia saya menantikan dan juga terlebih juga membutuhkan kan gitu. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan ya yang sedang menjadi kegalauan, kekhawatiran teman-teman ya. Mas Ahmad menyampaikan, Bu Herlina menyampaikan. Itu kan di hadapan UMKM ya, Mas Dhani ya, disampaikannya ya oleh Pak Jokowi ya, pelaku UMKM. Yang tadi VT-nya kita putar. Nah, di dalam sidang rapat kabinet ada nggak disampaikan kalimatnya itu nggak seperti kayak yang di UMKM, tapi misalnya begini, seperti kayak yang disampaikan Bu Herlina sama Pak Ahmad gitu. Kita boleh berbangga nih, Desember sudah siap, Januari bisa dipergunakan. Tapi tolong, saya minta, nah, misalnya kayak gitu, ada nggak Presiden semangatnya seperti itu? Bagaimana, Mas? Artinya Presiden juga mengingatkan jangan terlena dengan yang namanya barang sudah siap, vaksin sudah bisa didistribusikan, tapi perlu juga nih dipikirkan what's next kalau kata Bu Herlina, atau hal-hal lain yang menjadi pertimbangan para saintis atau para ilmuwan ini gitu. Oh iya, pasti. Itu malah sejak awal Presiden sudah sampaikan untuk hitung dengan detail, dikuantifikasi fakta-fakta di lapangan. Karena kita jangan bergerak hanya berdasarkan asumsi. Itu kita tidak boleh bergerak berdasarkan asumsi, tapi harus terukur berdasarkan data-data empiris di lapangan, sehingga apa yang terjadi di lapangan itu adalah fakta yang bisa terukur dalam hal pemerintah membuat suatu kebijakan strategisnya. Jadi ini memang tahap awal. Vaksin ini tidak boleh membuat kita terlena. Itu sudah pasti. Bahwa protokol kesehatan setelah vaksin itu tetap harus berjalan. Itulah yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, sekarang dalam persiapan vaksinasi itu juga kita harus betul-betul memastikan sertifikasi, uji klinisnya memang tidak memberikan dampak risiko, khususnya risiko yang signifikan. Karena memang kalau kita melihat kan Sinovac ini sementara ini kan uji klinisnya belum ada risiko yang begitu kelihatan signifikan. Beda dengan kayak umpamanya Oxford dan AstraZeneca. Itu ada memang gangguan klinis pada relawan yang dilakukan uji klinis itu. Itu ada namanya sakit kayak myelitis transversal ya, itu kayak seperti gangguan peradangan pada saraf sumsum tulang belakang. Itu pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, tapi itu oleh Oxford dan AstraZeneca. Relawan di Indonesia yang Sinovac ini malah ada yang positif, tapi kalau untuk Sinovac itu kan belum terjadi. Ya, tapi ada yang positif itulah makanya Mas Arief, di dalam syarat menjadi relawan itu kan ada syarat-syaratnya. Tidak boleh meninggalkan wilayah di mana uji klinis itu dilakukan. Harus disiplin dan tertib di Bandung, di Jawa Barat, di Bandung. Dia di Bandung selama 6 bulan dia tidak boleh melakukan mobilisasi keluar kota karena akan dipantau. Nah, begitu keluar kota dan itu tidak diawasi, begitu kembali ternyata positif. Nah, itulah berarti kan ada inkonsistensi atau pelanggaran protokol yang terjadi. Seberapa besar optimisme pemerintah bahwa vaksin ini bisa menjadi solusi? Tadi Mas Ahmad mengatakan bahwa SARS, MERS pun tidak ada vaksinnya sebelumnya. Ya, tugas negara itu adalah melindungi segenap jiwa raga masyarakat Indonesia. Itu adalah amanah konstitusi
yang tertuang juga dalam pembukaan Undang-Undang 45. Nah, dalam koridor itu ya negara melindungi dengan berupaya mengadakan vaksin, memproduksi vaksin. Nah, perkara nanti ke depan tentu ada risiko, ya semua ada risiko. Vaksin polio juga ada 1-2 kasus yang juga gagal. Vaksin-vaksin lain juga demikian sama. Tapi di antara kasus gagal itu dengan kasus berhasilnya kan proporsinya jauh lebih besar daripada yang berhasilnya. Jadi kita berpikir tingkat kemaslahatan yang lebih besar daripada mudorotnya. Baik. Saya kembali lagi ke Mas Ahmad kalau kayak gitu. Mas Ahmad mendengar paparan dari Mas Dhani ya. Anda ada yang ingin menjadi catatan Anda dari penjelasan Mas Dhani ini? Ya, menarik ya. Saya setuju bahwa memang tugas pemerintah itu untuk melindungi seluruh jiwa raga rakyat Indonesia itu benar. Saya setuju sekali gitu. Tapi memang kalau saya dulu pernah diajari manajemen, itu kan ada namanya membuat target yang smart. Dalam artian spesifik, measurable, dan juga ada R-nya itu kan realistik gitu. Jadi emang ketika dinarasikan akan siap injeksi di bulan Januari itu, apakah realistik untuk bisa mendapatkan hasil uji klinis yang sudah sahih gitu. Padahal kita ketahui timeline dari uji klinis itu baru nanti tahun depan bulan Juli kalau kita lihat dari protokol yang dibuat oleh Bio Farma dan Unpad gitu kan. Jadi sebetulnya yang menjadi pertanyaan saya sebetulnya ya itu adalah kayaknya kita ini ketika membuat target itu kesannya ya minimal dari narasi yang saya dengarkan mungkin buat sebagai ahli komunikasi bisa juga menangkap mungkin yaitu terkait dengan ini saya kok melihatnya seakan-akan asumsinya pasti akan berhasil gitu. Saya belum mendengar konsep mengenai mitigation risk atau plan B. What if scenario-nya kok saya belum dengar ya. Artinya begini, kalau ternyata gagal, misalnya nih, kalau ternyata gagal vaksinnya, jadi tidak terbukti efektif dan tidak ada kasus gitu. Apa ini yang akan kita lakukan? What if kalau misalnya ada yang meninggal, kompensasinya siapa yang bayar? Berapa banyak yang dibayarkan? Kemungkinan terburuk harus dipikirkan. Ya, jadi ini konsep plan B-nya itu loh, Mas. Jadi ya sama seperti pilkada nanti mau tetap dijalankan. Kan? Itu what if scenario-nya itu loh. Kalau ternyata ada klaster baru, apakah rumah sakit yang ada itu cukup untuk mengendalikan, menampung ruang isolasinya apa cukup? Lonjakan, apakah masih ada, tidak lelah? Plan B-nya itu yang kita ingin mendengar. Karena ya betul manusia berikhtiar dan itu adalah tugas negara untuk melindungi segenap tumpah darah rakyatnya. Itu betul sekali. Cuma itu kan dengan teknik yang smart tadi itu kan. Jadi misalnya target 2 minggu harus kelar. 3 bulan kita punya vaksin. Itu saya nggak tahu. Bahkan distribusi sudah disebutkan oleh Mas Dhani tadi Mas Ahmad. Bagaimana? Bahkan distribusi saya sudah dibuat. Itu harus, kalau itu harus terlepas nanti vaksinnya ada apa tidak. Justru distribusi itu kan menyiapkan infrastruktur. Lagi pula kan kita lagi menyiapkan vaksin merah putih, ya kan? Itu kan juga masih berlangsung. Jadi nggak ada yang salah di situ, itu nggak ada yang salah. Tapi mau saya begini, ketika kita mendengar Prof. Akmal Tahir misalnya mundur dari gugus tugas, itu jadi pertanyaan. Karena wabah itu para senior kita di kesehatan masyarakat tahu banget bahwa ini itu kita betul-betul konsentrasikan di sisi hulu, kan? Kuatkan di 3T dan 3M. 3T ini kita lemah di kontak telusur. Nah, tadi bagus tadi, dan satu sisi saya lihat nanti ada prioritas di kontak telusur. Ini juga harus kita kembangkan. Jadi kalau sistem tracking dan tracing kita dari yang kasus positif itu betul-betul dikejar lagi gitu. Terlepas ada vaksin atau tidak, ini mungkin kuncinya di situ. Berarti memang mitigasi resiko atau worst case-nya, Mas Dhani, sudah dipikirkan belum? Ya. Tentu dalam membuat suatu perencanaan produk, itu ada yang namanya mitigasi risiko. Kan kita juga produknya ada namanya total quality control, kemudian juga setelah output dari produksi yang dihasilkan juga sudah dimitigasi dampak-dampak risiko yang ada. Namun kan segala risiko yang ada, itu kan menjadi konsumsi ataupun bahan pertimbangan bagi para stakeholder yang melakukan produksi dan standarisasi itu. Nah, sekarang kita bangun sebuah semangat kebersamaan, semangat optimisme tentang sebuah harapan adanya vaksin yang bisa diproduksi oleh Indonesia. Nah, segala macam risiko itu tentu dipersiapkan dengan matang, termasuk mitigasi-mitigasi yang tadi Mas Ahmad sampaikan. Itu betul, itu menjadi concern pemerintah, dan ini sudah dipikirkan oleh lembaga-lembaga kita, termasuk dampak-dampak atau efek-efek samping yang mungkin ditimbulkan. Nah, ini juga sudah dipikirkan. Namun kita berpikir dulu dalam kerangka bahwa ini ada sebuah harapan, dan kita fokus dalam roadmap distribusi vaksin, perencanaan dan juga
penggunaan vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kepada 6 kategori yang berhak atau yang bisa mendapatkan distribusi vaksin tadi. Kita fokus ke situ, di samping mitigasi tadi kita coba cascade. Nah, untuk optimisme di bulan Januari, ya tentu pemerintah punya beberapa skenario, plan A, plan B, sehingga kita juga selain Sinovac, maka pemerintah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN juga berupaya untuk mendatangkan vaksin-vaksin lain selain dari Cina, dari Uni Emirat Arab, dari Inggris, umpamanya. Itu kan juga sudah dirintis kerjasamanya sehingga itu bisa mensupport untuk distribusi vaksin. Karena kan semuanya kan lagi uji klinis nih, baik itu Cina, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika juga, itu kan semua lagi melakukan uji klinis. Nah, jadi setelah uji klinis selesai, siapa yang bisa duluan, ya kita sekarang kerjasama juga dengan beberapa negara untuk mendapatkan distribusi vaksinnya. Harapan palsu nih Mas, Desember sudah firm nih. Ya, kita upayakan begitu sebagaimana keterangan dari komite, dari komite pengarah juga demikian ya. Kita doakan saja agar ini semua schedule-nya semua on the track, on schedule semuanya, dan kita sama-sama monitor lah. Yang penting sekarang semua bekerja, semua fokus untuk mendapatkan vaksin secepat-cepatnya untuk bisa didistribusikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke, Mas Ahmad, cukup membuat Anda happy? Ya, saya mungkin bisa mengutip kata-katanya Fauci ya. Ini tuh istilahnya cautious optimism gitu. Jadi optimisme dengan kehati-hatian. Nah, bagaimana menarasikannya dengan tepat, ini penting ya. Karena seperti Mbak Irina tadi katakan, jangan sampai nanti ditangkap vaksin itu adalah senjata pamungkas, semua akan normal kembali. Setahu saya tidak demikian. Tidak ada ilmuwan yang mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana pemerintah menangkap ini dan menerapkan kebijakan, nah itu monggo, silakan. Kami hanya mengingatkan dan jangan sampai kita istilahnya tidak siap gitu. Okay. Karena kita pernah gagap tanggap ya di awal pandemi, mohon tidak terulang lagi. Mas, ya mungkin nanti kita akan sambung lagi ya ke Bu Herlina, tapi saya mau ke Mas Ahmad juga nanti bisa dijawab mengenai sebenarnya kan ada kasus yang dari sekian relawan ada satu yang positif begitu ya Mas. Sebenarnya kalau untuk proses efektivitas vaksin ini seperti apa sih, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya.